Embun di langit pesantren. Langit subuh di pondok pesantren Al-Maun masih diselimuti kabut tipis ketika suara adzan berkumandang dari surau kecil di sudut halaman. Di antara santri putri yang bergegas menuju tempat wudhu, ada satu sosok yang selalu datang paling awal, Salsabila Nurul Azizah, atau yang biasa dipanggil Salsi. Perawakannya sederhana, tubuh mungil dibalut mukena putih yang sudah sedikit pudar di tepiannya. Namun dari matanya yang teduh, tersimpan cahaya ketulusan yang jarang dimiliki orang seusianya. Salsi baru berusia 22 tahun, tapi hidupnya sudah penuh ujian. Ia yatim piatu sejak SMA, dan kini bertahan di pesantren dengan menjadi pengajar mengaji bagi anak-anak kecil di kampung sekitar. Setiap subuh, setelah jamaah selesai, ia duduk di serambi surau, memandang langit yang mulai berubah warna. "Gusti, kalau engkau belum izinkan aku bahagia, biarlah aku tetap kuat," bisiknya lirih, sambil memeluk Al-Quran yang sudah lusuh di tangannya. Hari itu seperti biasa, Salsi bersiap untuk mengajar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Pesantren mereka kedatangan tamu penting, Ustaz Farhan Al-Mukri, seorang pengusaha sukses yang juga dikenal sebagai dai ternama. Ustaz Farhan baru berusia 38 tahun, dikenal berakhlak lembut, dermawan, dan sangat dihormati karena kekayaannya yang tak membuatnya sombong. Namun, di balik semua keberkahan hidupnya, ia memendam satu luka besar. Ia tak pernah dikaruniai anak, meski sudah 15 tahun menikah. Istrinya, Bu Rahma, meninggal 2 tahun lalu karena komplikasi penyakit jantung. Sejak saat itu, rumah megahnya di pinggiran kota terasa seperti kuburan sepi yang hanya diisi dengan kenangan. Kedatangannya ke pesantren bukan untuk mencari cinta, melainkan untuk menunaikan niat wakaf dan mencari pengurus baru untuk yayasannya. Tapi takdir punya jalan yang tak terduga. Siang itu, Salsi membantu menyajikan hidangan di aula pesantren. Ia tak tahu siapa tamu kehormatan itu, tapi semua orang tampak begitu hormat. Saat ia menunduk menuangkan teh, cangkir di tangannya tiba-tiba bergoyang. Tetesan teh panas hampir jatuh ke meja, namun tangan seorang lelaki cepat menahan nampannya. "Pelan-pelan, nak. Biar saya bantu." Suara itu lembut, tapi penuh wibawa. Salsi terkejut, menunduk dalam. "Maaf, Pak Ustaz, saya tidak sengaja." Ustaz Farhan tersenyum kecil. "Tak apa. Saya juga sering tergesa-gesa. Kadang Allah sengaja membuat hal kecil seperti ini untuk menenangkan langkah kita." Ada sesuatu dalam suaranya yang menenangkan, seperti air hujan pertama di musim kemarau. Tapi Salsi segera menjauh, menjaga jarak sebagaimana diajarkan gurunya. Malamnya, setelah semua santri tidur, Ustaz Farhan masih duduk bersama pimpinan pesantren, Kiai Salman. Mereka berbincang lama tentang masa depan pesantren dan anak-anak yatim. Saat itu Kiai Salman menyebut nama Salsi sebagai salah satu santri terbaik, rajin, sabar, dan sangat dipercaya. Kalau semua santri punya keikhlasan seperti dia, dunia ini pasti lebih damai, ujar sang Kiai. Farhan terdiam lama. Entah kenapa, nama itu menggema di kepalanya sepanjang malam. Beberapa minggu berlalu, dan Ustaz Farhan sering kembali ke pesantren itu dengan alasan meninjau pembangunan asrama baru. Tapi perlahan, setiap kedatangannya selalu terasa seperti mencari sesuatu, atau seseorang. Setiap kali ia melihat Salsi sedang mengajar anak-anak membaca Iqra di bawah pohon mangga, hatinya terasa hangat, perasaan yang sudah lama ia kira mati bersama istrinya. Namun Ustaz Farhan adalah lelaki yang menjaga pandangan. Ia tak ingin fitnah tumbuh di tempat suci itu. Maka diam-diam, ia hanya mendoakan gadis itu dalam sujud malamnya. "Ya Allah, jika Engkau titipkan rasa ini bukan untuk nafsu, tapi untuk menumbuhkan cinta karena MU, maka mudahkanlah jalannya." Suatu sore, hujan turun deras. Salsi terjebak di surau, menunggu reda. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang pesantren. Dari dalamnya, keluar sosok yang tak asing, Ustaz Farhan, dengan payung hitam besar di tangannya. Ia melihat Salsi di serambi, basah kuyup karena bocoran atap. Tanpa pikir panjang, ia berjalan mendekat dan menawarkannya payung. "Silakan, Nanda. Nanti demam kalau terus di situ." Salsi menolak halus, "Terima kasih, Pak Ustaz. Saya biasa saja begini." Namun Farhan menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran iba, kagum, dan rasa yang baru tumbuh. Dalam heningnya hujan sore itu, hati mereka seolah bicara dalam diam. Beberapa hari kemudian, Ustaz Farhan kembali datang, kali ini bukan untuk meninjau bangunan.
Ia datang bersama keluarganya dan beberapa tokoh pesantren. Kiai Salman memanggil Salsi ke ruang tamu dengan wajah lembut namun serius. "Nak Salsi, Ustaz Farhan ingin melamar kamu." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Salsi hampir tak bisa bicara. Tangannya gemetar, matanya membesar tak percaya. "Saya, Kiai? Tapi saya siapa? Saya hanya santri biasa, yatim, dan..." "Justru karena itu," sahut Ustaz Farhan lembut, "saya tidak mencari kecantikan atau kedudukan. Saya hanya ingin seseorang yang bisa menuntun saya dekat kepada Allah, yang bisa menjadi sahabat dalam sepi." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Salsi sujud, menangis, bukan karena bahagia semata, tapi karena takut. Takut tidak mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun pada akhirnya, ia hanya bisa pasrah. Karena mungkin, ini cara Allah menjawab doanya yang dulu. "Jika engkau belum izinkan aku bahagia, biarlah engkau yang memilihkan bentuk bahagia itu untukku." Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana namun sakral digelar di pesantren. Tak ada kemewahan, hanya lantunan doa dan air mata haru. Ketika ijab kabul terucap, Salsi merasa hidupnya berubah seketika. Ia bukan lagi santri biasa, tapi istri dari seorang ustaz terhormat. Namun malam itu, di balik kebahagiaan, ia melihat sepasang mata Ustaz Farhan yang menyimpan kesedihan mendalam, luka yang belum sembuh, kehilangan yang belum benar-benar ia lepaskan. Dan disitulah benih konflik mulai tumbuh, diam-diam, tapi pasti. Dinding sunyi di rumah mewah. Hari pertama setelah akad, Salsi masih merasa seperti bermimpi. Rumah besar dengan halaman yang luas dan suara air mancur di tengah taman itu terasa begitu asing baginya. Setiap langkah yang ia ambil menggema di lantai marmer dingin, seakan mengingatkan bahwa tempat ini bukan dunia yang biasa ia pijak. "Silakan beristirahat, Nanda," ujar Ustaz Farhan dengan senyum lembut. "Kamar di sebelah timur sudah disiapkan untukmu." Salsi menunduk sopan. "Terima kasih, Pak Ustaz." "Farhan saja," katanya pelan. "Sekarang kamu istriku, tidak perlu terlalu kaku." Ucapan itu sederhana, tapi membuat jantung Salsi berdetak tak karuan. Ia hanya mampu menjawab dengan senyum gugup. Hatinya masih belum percaya bahwa kini ia menjadi bagian dari kehidupan seorang lelaki yang begitu dihormati dan terpandang. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan tenang. Salsi banyak menghabiskan waktu di musyalah rumah, membaca Al-Quran atau mengurus taman kecil yang penuh bunga melati, bunga kesukaan mendiang istri Ustaz Farhan, Bu Rahma. Kadang ia melihat foto perempuan itu tergantung di ruang tamu, sosok anggun dengan senyum lembut dan mata teduh. Setiap kali menatap foto itu, Salsi merasa dadanya sesak. "Saya tidak akan pernah bisa seperti beliau," gumamnya suatu kali. Ustaz Farhan memperhatikan perubahan wajah istrinya dari jauh. Ia tahu, kehadiran bayangan masa lalu itu menekan hati Salsi. Tapi ia belum tahu cara yang tepat untuk menghapus dinding yang tercipta di antara mereka. Suatu malam, setelah salat Isya berjamaah, Farhan duduk di ruang tamu sambil membaca kitab tafsir. Salsi datang membawakan teh hangat, lalu duduk di hadapannya dengan penuh hormat. "Pak Ustaz, boleh saya bertanya sesuatu?" Farhan menutup kitabnya perlahan. "Tentu, Salsi." Suaranya pelan, hampir berbisik. "Apakah Bapak masih mencintai almarhumah?" Hening sejenak. Suara jam dinding terdengar begitu jelas di antara mereka. Farhan menatap ke arah jendela, ke langit malam yang bertabur bintang. "Cinta itu tidak hilang, Salsi. Ia hanya berubah bentuk. Dulu saya mencintai Rahma sebagai istri, sekarang saya mencintainya sebagai doa. Tapi, mungkin Allah mengirimmu agar saya belajar mencintai lagi, dengan cara yang baru." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru meninggalkan rasa aneh di dada Salsi. Ia tahu Ustaz Farhan berusaha jujur, tapi di hatinya muncul ketakutan lain. Apakah aku hanya pengganti? Hari demi hari berjalan, dan perlahan rasa kagum berubah menjadi cinta yang halus. Salsi selalu memastikan rumah bersih, makanan tersaji, dan ibadah mereka tetap hidup. Ia tidak pernah menuntut apapun. Tapi di balik ketulusannya, ada satu hal yang ia rasakan setiap kali memandang wajah suaminya, jarak. Ustaz Farhan terlalu tenang, terlalu sempurna, seolah tidak pernah benar-benar membiarkan dirinya rapuh di depan siapapun. Salsi ingin mengenal luka di balik senyum itu, ingin menjadi tempat bersandarnya. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat,
Lelaki itu justru menjauh dengan alasan pekerjaan dakwah atau kegiatan yayasan. Aku bukan istrimu di mata orang saja, Ustaz, aku ingin jadi istrimu di hati, batin Salsi suatu malam sambil menangis dalam sujud. Namun Allah punya cara lain untuk menguji hati manusia. Suatu pagi, Farhan mendapat kabar bahwa pesantrennya di luar kota sedang bermasalah, pengurus lama menyelewengkan dana. Ia harus berangkat ke Surabaya untuk beberapa hari. Sebelum pergi, ia mendekati Salsi dan menggenggam tangannya lembut. Doakan perjalanan saya, ya. Kalau Allah izinkan, saya pulang sebelum Jumat. Salsi mengangguk. Hati-hati di jalan, Pak Ustaz. Namun entah kenapa, ada firasat aneh menyelinap di hatinya. Seperti ada sesuatu yang akan berubah setelah hari itu. Selama Farhan pergi, rumah terasa sepi. Malam-malam panjang dilalui Salsi dengan membaca Al-Quran dan menatap bintang di beranda. Tapi kesepian kadang lebih tajam dari pisau. Ia mulai merindukan suara suaminya, langkahnya, bahkan cara Farhan menatap dengan mata teduh penuh kasih. 3 hari berlalu tanpa kabar. Di hari keempat, seseorang mengetuk pintu. Salsi membuka, seorang lelaki muda datang membawa surat dari Surabaya. Tangannya gemetar ketika membacanya. Kecelakaan kecil, begitu bunyi awal surat itu. Tapi di bawahnya, ada kalimat yang membuat lututnya lemas. Ustaz Farhan mengalami luka di dada akibat benturan keras. Kondisinya belum stabil. Salsi tak mampu berdiri. Ia langsung berangkat ke Surabaya malam itu juga, ditemani sopir dan pengurus yayasan. Dalam perjalanan, ia terus menggenggam mushaf kecilnya, berdoa tanpa henti. Ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Aku belum sempat membuatnya bahagia. Farhan akhirnya sadar 2 hari kemudian. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Saat melihat Salsi duduk di samping ranjang sambil menahan tangis, ia hanya bisa tersenyum tipis. Jangan menangis, Salsi. Saya hanya luka kecil, katanya pelan. Salsi menggenggam tangannya erat. Bapak tidak boleh bicara begitu. Saya takut. Takut kehilangan? Tanya Farhan lirih. Ia mengangguk. Air matanya jatuh satu-satu. Saya sudah kehilangan ayah, ibu, saya tidak siap kehilangan lagi. Farhan menatapnya lama, dan di saat itu sesuatu di hatinya luluh. Ia menyadari, cinta gadis ini begitu tulus, tak menuntut apapun kecuali keberadaan dirinya. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala Salsi. Kalau begitu, biarlah saya hidup untuk membuatmu tenang, katanya. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Farhan mulai lebih terbuka, sering bercerita tentang masa lalunya, tentang perjuangan membangun pesantren dari nol, dan rasa sepinya setelah kehilangan istri pertama. Salsi mendengarkan dengan penuh sabar, tidak menilai, tidak menyela, hanya menatap dengan mata yang penuh pengertian. Kalau saya mati nanti, ujar Farhan suatu malam, saya ingin dikubur di dekat pesantren. Di sana, doa anak-anak akan terus mengalir. Salsi tersenyum samar. Jangan bicara begitu. Hidup masih panjang. Tapi tidak ada yang tahu umur, Nanda, jawabnya tenang. Kalau saya pergi duluan, kamu janji tetap di pesantren, ya? Ajari anak-anak, teruskan apa yang sudah kita mulai. Salsi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa bicara seperti itu? Farhan tidak menjawab, hanya menatap bulan di luar jendela. Malam itu angin terasa dingin, dan Salsi merasa sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar. Ketakutan akan kehilangan yang belum datang tapi sudah terasa. Beberapa minggu kemudian, Farhan pulih dan kembali ke rumah. Namun sejak kecelakaan itu, kesehatannya tak lagi sama. Ia sering batuk, mudah lelah, dan sesekali sesak napas. Dokter menyarankan istirahat total, tapi ia tetap memaksa berdakwah, mengajar, dan memimpin yayasan. Kalau saya berhenti, siapa lagi yang melanjutkan? Katanya setiap kali Salsi memintanya rehat. Hingga suatu malam, setelah ceramah di luar kota, Farhan jatuh pingsan di mobil. Ia dilarikan ke rumah sakit. Salsi berlari dari rumah, tanpa alas kaki, menangis sejadi-jadinya. Di ruang ICU, dokter berkata dengan suara berat, jantungnya lemah, Bu. Kami akan berusaha, tapi mohon bersiap. Salsi menatap tubuh suaminya yang dipenuhi selang dan alat monitor. Air matanya jatuh membasahi tangan Farhan yang dingin. Ya Allah, kalau Engkau ingin mengambilnya, ambillah dengan lembut.
Tapi jika engkau masih izinkan, biarkan aku menjaganya sedikit lebih lama. Beberapa minggu kemudian, Farhan pulih dan kembali ke rumah. Namun sejak kecelakaan itu, kesehatannya tak lagi sama. Ia sering batuk, mudah lelah, dan sesekali sesak napas. Dokter menyarankan istirahat total, tapi ia tetap memaksa berdakwah, mengajar, dan memimpin yayasan. Kalau saya berhenti, siapa lagi yang melanjutkan? Katanya setiap kali Salsi memintanya rehat. Hingga suatu malam, setelah ceramah di luar kota, Farhan jatuh pingsan di mobil. Ia dilarikan ke rumah sakit. Salsi berlari dari rumah, tanpa alas kaki, menangis sejadi-jadinya. Di ruang ICU, dokter berkata dengan suara berat, jantungnya lemah, Bu. Kami akan berusaha, tapi mohon bersiap. Salsi menatap tubuh suaminya yang dipenuhi selang dan alat monitor. Air matanya jatuh membasahi tangan Farhan yang dingin. Ya Allah, kalau engkau ingin mengambilnya, ambillah dengan lembut. Tapi jika engkau masih izinkan, biarkan aku menjaganya sedikit lebih lama. Di tengah tangis dan doa, Salsi merasa ada sesuatu yang hangat di genggamannya. Jari Farhan bergerak pelan, bibirnya bergetar lemah. Jangan menangis. Allah selalu ada. Dan setelah itu, monitor berbunyi panjang. Garisnya lurus. Suara dunia lenyap. Hanya doa dan tangis yang tersisa. Pemakaman Ustaz Farhan digelar di pesantren, sesuai permintaannya. Salsi berdiri di tepi liang, wajahnya pucat, air matanya kering. Dalam keheningan itu, ia hanya berbisik lirih. Saya tidak kehilangan, Pak Ustaz. Saya hanya menunggu giliran untuk menyusul. Sejak hari itu, Salsi kembali ke pesantren, bukan sebagai santri, tapi sebagai pengajar tetap dan penjaga amanah. Setiap subuh, ia duduk di serambi, memandang langit yang dulu pernah ia pandangi ketika masih sendiri. Gusti, terima kasih sudah izinkan aku mencintai dalam diam, kehilangan dengan ikhlas, dan hidup dengan doa. Dan di udara pagi yang dingin, seolah ia mendengar bisikan lembut, suara yang dulu menenangkannya. Jangan menangis lagi, Nanda, cinta tidak mati. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia ke surga. Sudah 2 tahun berlalu sejak kepergian Ustaz Farhan. Namun bagi Salsi, setiap pagi di pesantren selalu terasa sama, sepi, tapi damai. Ia masih tinggal di rumah kecil di samping asrama putri, tempat yang dulu dibangun oleh Farhan sendiri. Rumah itu sederhana, dinding kayu, rak buku, dan sajadah yang sudah mulai pudar warnanya. Di atas rak, tergantung satu bingkai foto pernikahan mereka. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Salsi duduk di serambi dengan secangkir teh panas dan mushaf kecil yang sudah menemaninya sejak remaja. Ia selalu membuka halaman yang sama. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat itu seperti pelukan lembut yang tak pernah gagal menenangkan hatinya. Hari-hari Salsi kini diisi dengan mengajar anak-anak yatim di pesantren Alim AUN, pesantren yang dulu dibangun kembali dengan dana wakaf Ustaz Farhan. Suaranya lembut, caranya mengajar sabar. Anak-anak memanggilnya Bu Nyai Salsi, meskipun ia selalu menolak gelar itu. Jangan panggil saya Nyai, katanya suatu kali sambil tersenyum. Saya hanya teman kalian dalam belajar. Namun bagi semua orang, ia lebih dari itu. Ia adalah cahaya yang menenangkan, sosok yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Banyak orang tua menitipkan anak mereka padanya, karena mereka tahu, tangan lembut itu tidak hanya mengajar huruf hijaiyah, tapi juga menanamkan keikhlasan. Suatu sore di bulan Rabiul Awal, pesantren menerima kunjungan dari beberapa santri baru. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Naila, berusia 16 tahun, yatim sejak kecil, dan memiliki semangat luar biasa. Namun Salsi merasa ada sesuatu yang istimewa pada gadis itu. Tatapan matanya, cara ia bicara, bahkan caranya menunduk, semuanya mengingatkannya pada seseorang. Namamu siapa, Nak? Tanya Salsi saat pertama kali bertemu. Naila, Bu. Naila Farhani. Salsi tertegun. Nama itu, Farhani, membuat dadanya bergetar. Naila Farhani? Siapa yang memberi nama itu? Gadis itu tersenyum polos. Kata ibu saya, nama itu berarti kebahagiaan yang datang dari iman. Salsi hanya bisa tersenyum samar, menatap wajah gadis itu lama. Ada sesuatu di matanya, sorot yang sama seperti Ustaz Farhan. Dan sejak hari itu,
Naila menjadi santri kesayangannya. Malam-malam panjang kembali dipenuhi doa. Setiap kali Salsi mengajar, ia melihat bayangan suaminya di setiap anak yang berdoa, di setiap suara kecil yang melantunkan ayat-ayat suci. Seolah-olah Farhan tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk menjadi keberkahan yang terus hidup di sekitar mereka. Namun di balik ketenangan itu, Salsi mulai merasakan tubuhnya melemah. Batu kecil yang dulu sering ia abaikan kini semakin sering datang. Kiai Salman, yang kini sudah sepuh, memintanya untuk beristirahat, tapi ia menolak. Saya tidak ingin berhenti mengajar, Kiai. Selama lidah ini masih bisa melafalkan huruf Allah, biarlah saya terus di sini. Sampai suatu hari, tubuhnya benar-benar tak kuat lagi. Sore itu, hujan turun deras. Para santri sedang membaca surah Yasin di musyala, sementara Salsi terbaring di kamarnya, ditemani Naila. Nafasnya pelan, sesekali tersengal. Tapi di wajahnya tak ada rasa takut, hanya kedamaian. Naila, katanya dengan suara lemah. Boleh ibu minta sesuatu? Naila menggenggam tangannya. Apa saja, Bu? Jika nanti ibu sudah tidak ada, tolong jaga pesantren ini. Lanjutkan mengajar, dan ajarkan mereka mencintai Allah, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu surga. Naila menangis. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu pasti sembuh. Salsi tersenyum kecil. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat, Nak. Ada yang hanya bisa sembuh dengan pertemuan. Pertemuan? Tanya Naila bingung. Salsi menatap langit-langit, matanya mulai berembun. Ya, pertemuan dengan dia, dan seseorang yang dulu pernah menunggu. Air mata jatuh di pipi Salsi. Ia mengangkat tangannya pelan, menutup mata, lalu berbisik. Gusti, jika ini waktuku, jangan biarkan aku pergi dalam keluh. Izinkan aku pulang dalam sujud. Malam itu, setelah adzan Isya berkumandang, suara tangis pecah di seluruh pesantren. Bunyai Salsi, santri yang dulu menikah dengan Ustaz kaya raya, perempuan yang hidupnya penuh doa dan keikhlasan, telah kembali ke pangkuan Tuhannya. Di samping sajadahnya, ditemukan surat kecil yang sudah agak basah oleh air mata. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan halus dan sederhana. Isinya hanya satu paragraf. Untuk suamiku, Ustaz Farhan, jika di dunia ini aku belum sempat membalas semua kebaikanmu, maka biarlah aku menunggumu di tempat yang lebih indah. Di sana, tak ada kehilangan, hanya sujud tanpa henti dan rindu yang tak pernah padam. Kabar wafatnya Salsi menyebar cepat. Santri-santri menangis, warga datang berduyun-duyun. Pemakamannya dilakukan di samping makam Ustaz Farhan, sesuai wasiatnya. Langit sore tampak sendu, dan di antara gemericik hujan, suara Naila terdengar membaca Yasin dengan terbata-bata. Ia berdiri di tepi makam, memegang bunga melati putih, bunga yang dulu disukai Salsi. Bu, saya janji akan jaga pesantren ini. Saya akan lanjutkan ajaran ibu. Dan saya percaya, cinta yang ibu simpan, sudah sampai pada tujuan. Setelah itu, ia menaburkan bunga, lalu menatap langit. Angin bertiup lembut. Aroma melati tercium samar, seolah alam pun ikut mendoakan. Beberapa tahun berlalu. Pesantren Al-Maun kini semakin berkembang. Di gerbang depan, berdiri papan kayu bertuliskan. Pondok pesantren Al-Maun didirikan oleh Ustaz Farhan Enyai Salsabila.